Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Miranti dari program S1 Manajemen Zakat dan Wakaf 2 dengan NIM 1930604049. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul Perencanaan Pesan Bisnis. Baiklah, langsung saja materi pertama yaitu pengertian perencanaan pesan bisnis. Perencanaan memiliki arti yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam dunia bisnis maupun non-bisnis. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik akan mempermudah pencapaian tujuan cepat dan tepat. Sedangkan perencanaan pesan bisnis yang baik diharapkan dapat membawa berbagai pertanyaan seperti apa pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain, serta bagaimana menyampaikan pesan bisnis dan siapa yang menyampaikan pesan bisnis dan mengapa pesan bisnis itu perlu disampaikan dan kapan sebaiknya sesuatu pesan bisnis disampaikan kepada pihak lain. Kemudian materi kedua yaitu tahapan perencanaan pesan bisnis. Menurut Murphy, agar penyampaian pesan bisnis dapat disampaikan secara efektif, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan penyampaian pesan bisnis yang perlu diperhatikan yaitu perlunya penyampaian yang baik terhadap apa tujuan penyampaian pesan bisnis tersebut. Yang kedua, menganalisis audiens. Tahap berikutnya yaitu bagaimana menganalisis audiens. Apa, siapa, bagaimana, dan kapan sebaiknya pesan itu disampaikan. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan pesan bisnis. Setelah menganalisis audiens, maka tahap berikutnya yaitu menentukan ide, gagasan, atau pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Yang keempat itu membuat outline, pengorganisasian pesan bisnis. Tahap terakhir dalam menentukan perencanaan bisnis yaitu membuat outline, pengorganisasian pesan bisnis. Pembuatan outline pada bisnis dasarnya mencakup tentang apa poin penting yang ingin disampaikan. Materi yang ketiga yaitu tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberikan informasi. Tujuan pertama komunikasi bisnis yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, memberi persuasi. Tujuan kedua komunikasi bisnis yaitu memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan jelas. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga, melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan orang lain. Melalui jalan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis. Kemudian materi yang keempat, penentuan ide pokok. Ada 5 teknik brainstorming yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ide pokok. Yang pertama, storyteller tour atau teknik ini menggunakan alat bantu tape, recorder, laptop, PC, tablet, PCD atau DVD player yang digunakan untuk menelaah pesan bisnis yang disampaikan secara berulang-ulang. Yang kedua, random list. Dengan teknik random list, untuk dapat menemukan ide pokok, seseorang perlu menulis atau menuangkan segala ide atau gagasan yang ada dalam pikirannya di atas kertas kosong secara bebas. Yang ketiga, CFR atau Conclusion Finding Recommendation Worksheet, yaitu menggunakan kerja kertas kesimpulan, temuan, dan rekomendasi atau CVR. Yang keempat, journalistic approach. Pada dasarnya merupakan suatu pendekatan untuk menemukan ide pokok dengan menggunakan berbagai kata tanya yang lazim digunakan jurnalis dalam memperoleh suatu berita yang menarik dan terpercaya. Yang kelima, question and answer chain merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menemukan ide pokok dari sisi perspektif audiens. Kemudian materi yang kelima, seleksi saluran dan media. Penyampaian pesan bisnis sebaiknya perlu disesuaikan dengan situasi yang ada
agar maksud dan tujuan dari penyampaian pesan bisnis tersebut dapat tercapai. Pada umumnya, penyampaian pesan bisnis dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Penyampaian pesan bisnis dalam suatu format tertulis diperlukan jika yang pertama, satu, pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan bersifat kompleks. Yang kedua, dibutuhkan catatan permanen untuk referensi di masa yang akan datang. Yang ketiga, jumlah audiens besar dan menyebar. Kemudian materi yang keenam, pengorganisasian pesan bisnis. Yang pertama, satu, pentingnya pengorganisasian yang baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian yang baik. Yang pertama, subjek dan tujuan penyampaian pesan bisnis harus jelas. Yang kedua, semua pesan bisnis yang disampaikan harus berhubung dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide atau gagasan harus dapat dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Dan yang keempat, semua pesan bisnis yang penting harus sudah tercakup di dalamnya. Kemudian yang kedua, manfaat pengorganisasian yang baik. Suatu pesan bisnis tertulis yang disusun dengan baik akan membantu penerima pesan memahami yang disampaikan. Yang kedua, membantu penerima pesan menerima pesan yang disampaikan. Yang ketiga, menghemat waktu. Yang keempat, mempermudah pekerjaan komunikator. Kemudian yang ketiga, pengorganisasian pesan bisnis melalui outline. Pada dasarnya, untuk mencapai pengorganisasian yang baik diperlukan dua proses tahapan. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide. Terdiri dari yang pertama, mulailah dengan ide pokok. Yang kedua, nyatakan poin-poin pendukung yang penting. Yang ketiga, memberikan ilustrasi dengan bukti. Selanjutnya yang kedua, menentukan urutan dengan rencana organisasional. Ada dua pendekatan penting, yaitu yang pertama pendekatan langsung, disebut dengan istilah pendekatan secara deduktif, di mana ide pokok pesan bisnis ditempatkan pada bagian pembuka, kemudian bukti-bukti pendukungnya. Kemudian yang kedua, pendekatan tidak langsung, disebut dengan pendekatan secara induktif, merupakan kebalikan dari pendekatan langsung, di mana bukti-bukti pendukungnya disampaikan pada bagian pembuka, kemudian diikuti ide pokok. Kemudian materi terakhir, revisi pesan bisnis. Yang pertama, keterampilan merevisi. Ada hal yang perlu dilakukan dalam merevisi pesan bisnis, antara lain yang pertama, mengedit isi dan pengorganisasiannya. Yang kedua, mengubah gaya atau style penulisan. Dan yang ketiga, mengedit format. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.